Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayah bunda, orang tua peserta didik bintang pelajar Islamic Boarding School serta kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkumpul di dalam kajian parenting, di dalam kajian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda serta kaum muslimin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama kajian parenting yang diadakan oleh Bintang Pelajar Islamic Boarding School adalah kajian yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7.00 waktu Indonesia bagian barat. Dan pada kesempatan kali ini, Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2020, insya Allah kita akan sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullah Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, beliau adalah pengisi dari Radio Roja atau Roja TV. Kemudian beliau juga aktif untuk menulis buku-buku serta sering menerjemahkan buku-buku Islam seperti itu. Buku yang paling fenomenal yang beliau tulis adalah Mencetak Generasi Rabbani dan buku-buku lainnya yang tentunya kita ketahui bersama seperti itu. Baik, sebelum kami moderator untuk memulai kajian pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini serta adab-adab pada kajian kali ini. Yang pertama, susunan pertama yaitu pembukaan yang sedang kita laksanakan bersama-sama. Yang kedua, materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizullah Ta'ala. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Adapun untuk adab-adabnya, kepada ayah bunda sekalian, kami harapkan untuk mematikan mikrofonnya agar pemateri bisa menyampaikan materinya dengan jelas dan tidak terganggu oleh kita semuanya. Yang kedua, bagi ayah bunda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan, kami harapkan untuk bisa melakukan dua opsi. Yang pertama, menulis di kolom komentar di aplikasi Zoom ayah bunda sekalian, atau yang kedua bisa langsung secara interaktif bersama kami atau bersama Ustadz Abu Ihsan melalui aplikasi Zoom ini dengan mengklik fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom. Yang ketiga, tidak mengirim link atau file apapun selain pertanyaan di kolom komentar. Yang keempat, mohon dapat mematikan video apabila ayah bunda sekalian di rumah memiliki aktivitas yang privasi atau pribadi. Yang kelima, memperhatikan adab menuntut ilmu seperti mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan dengan baik, kemudian mencatat faidah-faidah penting dari apa yang disampaikan pemateri. Ya, alhamdulillah sudah kami sampaikan untuk susunan acara dan adab-adab pada kegiatan kajian kali ini. Sebelum kita mulai ke sesi yang kedua atau ke acara kita yang kedua, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani MA Hafizahullah Ta'ala. Apakah sudah bergabung dengan kami di aplikasi Zoom ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ustadz Abu Ihsan sudah bergabung bersama kita di aplikasi Zoom ini. Langsung saja kita ke
materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan dengan tema rumah sebagai taman pendidikan. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Abu Ihsan untuk menyampaikan materi kajian pada kesempatan kali ini. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu di sini di saluran ini, di jaringan ini. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa faedah. Dan pada kesempatan ini juga kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Ayah bunda sekalian, ikhwan dan akhwat, aba wal ummahat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita berbincang sedikit tentang masalah pendidikan ya, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah, mulai dari bekerja sampai belajar, sampai ta'lim, menuntut ilmu juga kita lakukan dari rumah, seperti yang kita lakukan pagi ini. Dan tentunya ini ada salah satu hikmah di balik itu semua. Salah satunya adalah mungkin kita lebih banyak waktu berdiam di rumah bersama keluarga. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini kita akan mengangkat tema itu, yaitu rumah sebagai taman pendidikan. Sebenarnya bukan hanya masa pandemi aja ya, hanya saja mungkin masa pandemi ini mau tidak mau ya, kita banyak berkegiatan di rumah, beraktivitas di rumah. Nah, maka dari itu ini juga sebagai ya kita katakan mengingatkan kita semua bahwa rumah itu sebenarnya asas fondasi dari pendidikan. Rumah memiliki peran sentral dalam pendidikan anak. Bisa dikatakan bahwa segala sesuatu berawal dari rumah. Kesuksesan seorang lelaki itu juga berangkat dari rumah. Jika nggak diurus di rumah, dia nggak akan sukses. Demikian juga anak-anak. Pendidikannya di sekolah itu bergantung kepada pendidikan di rumah. Jadi bisa dikatakan segala sesuatu bermula dari rumah. Ya. Jika pendidikan dalam rumah tidak berjalan dengan baik atau lemah, maka anak akan jatuh dalam pendidikan luar rumah yang masih belum jelas, tidak jelas arahnya. Ingat, kita tidak sendiri mendidik anak kita. Di luar sana banyak sekali pendidik-pendidik yang tidak diundang ya, pendidik-pendidik yang
tidak kita harapkan juga ikut campur tangan pada pendidikan anak-anak kita. Maka dari itu, tentunya pendidikan di rumah ini merupakan pondasi, sehingga anak siap untuk menuntut ilmu di luar. Kita bisa lihat seorang anak yang dibawa ayahnya ke masjid, lalu dia ikut sholat bersama orang-orang yang sholat, dibawa ke majelis ilmu, dia duduk mendengarkan ilmu sebagaimana orang-orang yang ada di situ. Mungkin pernah lihat ya seorang anak seperti itu. Di lain pihak, baliknya, ada anak-anak yang dibawa orang tuanya ke masjid bikin ribut. Lari sana, lari sini, teriak-teriak. Masjid dia jadikan sebagai taman bermain. Ya, sholat juga main-main. Dibawa ke majelis ilmu juga mengganggu. Ya. Kadang-kadang ini membuat marah panitia-panitia kajian dan juga BKM masjid. Sehingga kadang-kadang saking keselnya mereka dibuat pengumuman anak-anak jangan dibawa ke masjid. Nah, ini menyebabkan kerugian karena nggak semua anak-anak seperti itu sebenarnya. Ya. Nah, ini adalah dua gambaran yang kontras perbedaannya. Ya. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Yang saya sebutkan tadi. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut? Dan tentunya jawabannya pasti, yaitu pendidikan di rumah. Anak-anak yang lari sana lari sini, dia seperti tidak terdidik ya, dan memang tidak terdidik. Ini jelas dia tidak dididik di rumah sama orang tuanya. Ketika dibawa ke masjid ya seperti itulah gambarannya. Ya berbeda dengan anak yang memang anteng ya, bisa diatur, mengerti adab-adab majelis, adab-adab di masjid. Ini kemungkinan besar orang tuanya memang sudah mempersiapkan itu. Ya, orang tuanya sudah mendidiknya, men-settingnya dari rumah. Ya. Sehingga ketika dia berada di luar rumah, dia menampilkan pendidikan yang dia dapatkan di rumah. Nah, ini satu contoh bahwa pendidikan di rumah itu memberikan satu pengaruh yang sangat besar. Ya. Nah, demikian. Juga besarnya pengaruh pendidikan luar rumah itu akan dominan, akan nampak saat pendidikan di dalam rumah tidak berjalan semestinya. Ya. Ya tentunya anak ini akan dipengaruhi oleh banyak hal. Ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar di luar itu. Bisa kita katakan bahwa rumah tempat mensterilisasikan kotoran-kotoran yang didapat oleh anak dari luar. Ya, kalau tidak ada pendidikan dalam rumah, berarti rumah tidak berfungsi sebagai tempat untuk mensterilisasi racun-racun yang dia bawa dari luar. Gak mungkin anak ini kita tahan di rumah, gak keluar, gak berinteraksi, gak bermuamalah, gak membuka hablun minan nas. Itu juga gak mungkin, apalagi zaman sekarang. Ya, dia pasti akan sekolah keluar, bermain-main sama temannya, berkenalan dengan manusia, ya. Nah, di sini pasti dia banyak mendapatkan hal-hal yang negatif di luar sana. Ya, karena tidak ada yang menyayangi seorang anak seperti orang tua. Ya, itu fitrah. Tidak ada yang menyayangi seorang anak melebihi sayangnya orang tua, cintanya orang tua pada anaknya. Nah, demikian. Jadi jangan harapkan ada orang di luar sana yang menyintai anak kita seperti kita menyintai anak kita. Sekali lagi saya ulangi, jangan berharap ada orang di luar sana yang menyintai anak kita melebihi cinta kita seperti cinta kita kepada anak kita. Itu kalaupun kita katakan kalau ada yang menyayanginya.
Kadang-kadang yang ada justru sebaliknya. Ada orang yang berniat buruk terhadap anak kita, menanamkan pengaruh-pengaruh yang negatif. Maka ayah bunda sekalian jangan terkejut kalau anak pulang ke rumah bawa kamus-kamus baru ya. Bawa kamus-kamus baru, membawa kata-kata baru dari luar ya. Atau tabiat-tabiat sifat-sifat baru dari luar yang tentunya kita tidak inginkan. Maka apabila rumah berfungsi sebagai tempat untuk mensterilisasi semua itu, anak akan selamat. Pengaruh-pengaruh buruk itu bisa kita bersihkan, kita singkirkan. Ya, kita singkirkan. Tapi kalau tidak, maka pengaruh-pengaruh itu akan melekat terus pada anak. Dan dengan itulah dia tumbuh dewasa, tumbuh berkembang dengan tabiat-tabiat buruk itu, dengan sifat-sifat buruk itu. Maka jangan heran ya kita saksikan anak-anak yang broken home atau anak-anak yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya karena kesibukan, mungkin ayah sibuk bekerja di kantor, sedangkan si ibu juga sibuk berkarir, ya, atau sibuk dengan kegiatan-kegiatannya sebagai sosialita gitu ya, atau sibuk dengan teman-temannya sehingga anak terlantar. Itu bisa kita lihat bagaimana impact-nya ya, dampak buruk pengaruh pendidikan luar rumah terhadap anak, para ayah bunda sekalian. Nah, ini tentunya perlu perhatian dari orang tua ya, bahwa ya tentunya rumah itu harus kita fungsikan dengan sebaik-baiknya sebagai taman pendidikan. Maka dari itu rumah itu harus punya aura pendidikan, bukan aura hiburan. Kadang-kadang coba kita lihat rumah itu lengkap semua peralatan, olahraga, entertainment, semua komplit dengan segala perabotan pernak-pernik yang ada, ya. Tapi kosong dari ruh pendidikan. Nggak ada aura pendidikannya rumah itu. Yang ada aura hiburan, ya. Yang kadang-kadang nggak perlu, nggak penting. Dan kadang-kadang sebaliknya, itu justru menjadi malapetaka dan bencana bagi anak. Orang tua marah-marah kepada anaknya nonton TV sampai begadang mungkin ya. Atau main game nggak ingat waktu. Sholat pun kadang-kadang nggak mau karena asik main game. Orang tua marah-marah, ngamuk. Anak itu kadang-kadang dicaci maki. Ya. Padahal anehnya, lucunya, semua peralatan itu dia yang siapkan. Nah, ini kita katakan sangat bertolak belakang sebenarnya dengan apa yang sangat kontradiktif ya, dengan apa yang dia harapkan. Nah, bagaimana anak itu mau seperti yang kita inginkan, terdidik jika aura pendidikan tidak ada. Maka rumah muslim itu harus ada aura pendidikannya. Ya, maka kita harus punya cita-cita, rencana dari awal kita bangun rumah untuk menjadikan rumah itu sebagai taman pendidikan. Ya, ada aura pendidikan, ada suasana ilmiah, ilmu di dalam. Salah satunya adalah ya salah satu alat ilmu yang paling basic itu adalah buku. Buku sebagai alat pendidikan, alat ilmu, ya, untuk sebagai bahan bacaan bagi keluarga di rumah. Namun mungkin bisa dihitung dengan jari rumah muslim yang dilengkapi dengan perpustakaan, maktabah, sedikit mungkin. Ya, lebih banyak rumah muslim itu sekarang ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna.
seperti alat-alat hiburan yang harganya itu nggak murah, saya tahu. Ada lagi hal-hal yang kadang-kadang nggak ngerti untuk apa itu ada di rumah, ya, pernak-pernik, dan kebanyakannya itu meniru orang-orang yang tidak punya konsep pendidikan, meniru orang-orang ahlud dunia yang memang berlomba-lomba, bermegah-megahan dengan benda-benda dunia itu di rumah mereka. Kita latah aja, beli kuci sebesar-besar Gabon gitu ya. Teman-teman ini tuh kan main sembako. Abang kalau mikir gitu. Ya. Pon murah ini. Ya, tolong dimatikan. Jangan-jangan yang ngejar murah itu memang nggak ngejar produksi, sengaja murah biar ada kerasa. Dia ngejar ongkirnya doang. Apa lagi mikirin? Kan cuma mereka copot-copot ini kan. Intinya tolong dimatikan dulu hostnya, yang lain supaya nggak mengganggu. Ya, baik. Ya, jadi kita lihat ya, ada yang beli Gucci sebesar-besar Gabon gitu ya, orang juga bisa masuk ke dalamnya. Tapi fungsinya apa? Kita nggak ngerti itu. Ya, paling-paling jadi sarang nyamuk di situ. Ya, jadi sarang nyamuk. Nyamuk demam berdarah. Akhirnya digigit nyamuk demam berdarah kena malaria kan begitu ya. Nah, itulah sarana uang yang kita keluarkan untuk sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu manfaatnya apa, semata-mata karena latah saja. Karena kita kan kalau buat rumah kan lihat desainnya, waduh ini di majalah, wah begini nih. Tapi kan itu rumah mungkin mengejar sisi kenyamanannya. Cuma untuk apa kita buat rumah sebenarnya? Nah, ini berkaitan dengan judul kita hari ini, rumah sebagai taman pendidikan. Harus ada perpustakaan, wajib, itu perkara pertama. Ya, yang menunjukkan bahwa kita itu memang niat untuk menjadikan rumah sebagai taman pendidikan. Harus ada perpustakaan, harus ada taman bacaan, bahkan harus disediakan juga ruang baca, artinya sama apa namanya, ruang berkumpul bersama untuk membaca. Jadi perpustakaan itu memang perlu hari ini ya, di rumah-rumah Muslim. Ya, kadang-kadang untuk apalah kita buat musola di rumah, padahal masjid di samping rumah. Buat musola di rumah, untuk apa? Oh, Ustadz, untuk sholat sunnah. Sholat sunnah bisa di semua tempat di rumah kita. Kalau perlu di dapur pun kita sholat sunnah, kalau dapurnya bersih ya. Nggak perlu dibuat musola khusus. Ganti aja musola-musola itu untuk jadi kita ubah menjadi perpustakaan mini, itu lebih bermanfaat. Ya. Oh, Ustadz, untuk istri lebih bagus sholat di dalam kamarnya. Yang terbaik di dalam rumah, yang terbaik lagi di dalam kamarnya. Ya. Nah, demikian. Di rumah itu kan luas, ada ruang tamu, ruang makan, dapur, dan sebagainya, kamar tidur. Yang paling bagus di mana sholat untuk kaum wanita? Ya di dalam kamarnya ya. Nah, demikian. Jadi nggak merupakan satu tuntutan, bukan merupakan satu tuntutan kita buat musola di rumah. Dan itu bukan berarti wah, itu adalah ciri rumah Muslim ada musolanya. Tidak. Bukan itu ciri rumah Muslim. Ada musolanya gitu. Ya. Ya dibuatlah perpustakaan. Kalau punya musola di rumah, padahal masjid di samping rumah, nggak ada uzur kita untuk meninggalkan masjid karena jauh dan lain sebagainya, ya lebih bagus, lebih baik musola itu kita ubah menjadi perpustakaan. Ya, nah demikian. Jadi harus ada itu, sehingga ini menjadi satu modal ya bagi keluarga tersebut untuk menimba ilmu dengan membaca. Nah demikian ya. Nah itu salah satu ya kita katakan perkara yang seharusnya ada di dalam rumah. Ya, taman bacaan. Karena membaca itu pintu gerbang ilmu.
membaca itu meningkatkan kecerdasan emosional seseorang. Ya, maka dari itu Allah perintahkan kita untuk membaca Iqra. Dan kebiasaan membaca itu biasanya dibawa dari rumah. Memang di rumah itu memang ada suasana membaca itu. Si ayah, si ibu, dan anggota keluarga lainnya gemar membaca, punya minat baca yang tinggi. Nah, kalau tidak, ini nggak akan muncul di luar sana. Ya, nah demikian. Ya, coba tanya kepada ayah bunda sekalian di sini. Pernahkah anak kita minta uang untuk beli buku? Coba kalau saya tanya ini kepada ayah bunda di sini. Pernahkah anak kita minta uang untuk beli buku? Ya datang ke toko buku, beli buku, buku apapun itu. Ya silakan jawab sendiri. Saya pernah mensurvei toko buku, ya, buku-buku Islami. Saya tanya kepada ownernya langsung, pegang buku, toko buku itu. Saya tanya begini, akhi, pelanggan-pelanggan yang datang ke toko ini kira-kira usianya berapa? Paling banyak rentang usia berapa? Apa jawabannya? Mungkin 90% itu 50 tahun ke atas. Sedikit yang 40 tahun sampai 50 tahun. Remaja itu bisa dihitung dengan jari remaja yang masuk toko buku. Ya, remaja yang punya minat untuk beli buku, masuk ke toko buku, baca buku. Kemana remaja-remaja kita hari ini? Ke kafe, ya, nongkrong, kemudian hilang di Dumai, di dunia maya. Itu kondisinya hari ini. Ya, nah demikian. Maka kalau tidak dimulai dari rumah, itu nggak akan muncul kesadaran itu. Nah, kembali lagi ini pendidikan yang diberikan oleh para orang tua di rumah. Ya, nah, dan apabila pendidikan dalam rumah ini terbengkalai, maka dapat ditebak apa yang terjadi. Anak akan terperangkap dalam pendidikan luar rumah. Ya, nah demikian. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kata kuncinya adalah jangan membuat anak tidak betah di dalam rumah. Ada sebagian anak nggak betah dia di rumah. Nah, apabila di rumah sendiri saja dia tidak merasa nyaman, maka anak ini pasti akan mencari pelampiasan atau pelarian di luar rumah. Ya, nah demikian. Dan selain itu, jangan cuek dan tidak acuh terhadap anak di rumah. Ya, kadang-kadang orang tua di rumah ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak di rumah, cuek saja, diam saja. Merasa anaknya kurang level untuk diajak berbicara. Ya kita harus menyelami dunia mereka. Bisa berkomunikasi dengan anak gitu ya. Nah demikian. Kadang-kadang orang tua tuh coba lihat. Ya kalau tidak pandemi lah katakan. Kerja di kantor. Berangkat sebelum subuh kadang-kadang. Banyaknya sebelum subuh. Pulang nanti sudah isya. Begitu terus setiap hari. Jarang berkomunikasi dengan anak. Ya, ditambah lagi hari libur Sabtu Ahad, dia sibuk untuk menyalurkan hobinya. Ya, maka praktis tidak ada waktu untuk bersama keluarga, quality time bersama keluarga itu nggak ada. Ya, ya kadang-kadang ketemu cuma assalamualaikum, waalaikumsalam, itu pun kalau salam. Ya. Kadang-kadang cuma dilihat aja begitu. Tidak ada komunikasi, tidak terbangun kedekatan, keakraban, komunikasi dengan anak. Lalu bagaimana kita masukkan waktu kamari
kepada anak jika demikian kondisinya di rumah. Namun ngekos kita Para pemirsa, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka dari itu intinya adalah orang tua harus menyiapkan pendidikan yang benar ya dari rumah sebelum melepas anak ini keluar. Pendidikan di rumah harus lebih dulu berjalan. Ya, pendidikan di rumah harus lebih dulu berjalan sebelum pendidikan di luar. Anak kita harus sekolah dulu di rumah sebelum sekolah di luar. Banyak orang tua yang beranggapan, berasumsi pendidikan anak itu kan tempatnya di sekolah. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh para orang tua ya, bahwa sekolah itu, lembaga pendidikan itu cuma mitra kita di dalam pendidikan anak. Mitra. Kita bermitra dengan mereka di dalam mendidik anak-anak kita. Mereka sebenarnya tidak tahu persis gimana anak kita. Dan nggak ada yang lebih tahu tentang anak melebihi orang tuanya. Ya. Nah, dan tentunya tidak maksimal kan guru yang nggak kenal seorang anak, ya dia memberikan secara basic saja pendidikan itu. Ya. Dan dia tidak merasa terbebani untuk anak ini jadi atau tidak jadi. Dia nggak terbebani itu. Ya, karena ingat para orang tua, apapun yang terjadi, tetap yang akan bertanggung jawab di hari kiamat kelak di hadapan Allah adalah orang tua. Maka Nabi berkata, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tualah yang membuat anak ini jadi Yahudi ataupun Nasrani. Artinya menyimpang dari fitrah tauhidnya. Itu akibat ataupun karena orang tua. Maka dari itu orang tua di sini yang paling bertanggung jawab. Maka dari itu anak ini harus terdidik dulu ya di rumah. Ya, terdidik dulu di rumah sebelum diserahkan ke sekolah. Ya, sekolah itu sebagai pendidikan lanjutan bagi si anak dari pendidikan yang sudah diberikan di rumah. Para jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, demikian. Tapi kan sekarang ini orang tua banyak mengandalkan sekolah. Ya. Nah, ada orang tua yang datang berkata kepada ustadz di pondok, "Ustadz, ini anak saya, terserah ustadz mau dijadikan apa, mau bagaimana." Dia udah pasrah kayaknya, sudah mau kita katakan menyerahkan bulat-bulat anaknya kepada lembaga pendidikan. Ini sangat keliru. Ini sangat keliru lah kita katakan. Ya, kenapa? Karena si ustadz ini tidak terbebani dengan apapun. Kalaupun anak ini nggak jadi anak soleh, itu bukan tanggung jawabnya. Ya, yang akan diciduk pada hari kiamat bukan ustadznya, bukan kepala sekolah, ya, bukan orang lain. Yang akan dipanggil Allah di hari kiamat adalah binnya. Ini bin siapa? Ya, orang tua yang bertanggung jawab. Maka dari itu Nabi mengatakan, ya, seorang lelaki itu pemimpin bagi anak istrinya. Dan seorang ibu juga pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi orang tua, ayah ibu adalah pemimpin ya, bagi anak-anak mereka. Dan mereka semua mas'ulun an ra'iyatihim, akan ditanya, dimintai bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin. Para jemaah sekalian. Ya, nah demikian. Maka ini harus kita harus kita sadari, ya, harus kita pahami dengan benar pentingnya pendidikan di dalam rumah. Ya, pentingnya pendidikan di dalam rumah. Jadi keberhasilan anak ini menuntut ilmu di luar itu ditentukan dari bagaimana perhatian orang tua di rumah. Ya, kita dulu juga bangun sekolah, buat sekolah, ya, pesantren maksudnya, dan kita juga ada sekolah di Medan. Dan kita lihat anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang dapat kita katakan jadilah istilahnya, jadi anak itu.
betul-betul ya menonjol di semua bidang, akhlaknya bagus, mudah diarahkan akhlaknya, mudah dibenahi akhlaknya, kan begitu ya. Itu karena pendidikan di rumah berjalan dengan baik. Orang tuanya kooperatif dengan sekolah. Ya ikut terlibat juga di dalam pendidikan sehingga anak ini berhasil. Ya, dan anak-anak yang kebanyakan gagal ya, berantakan itu ya. Kebanyakan mayoritas ini ya, bukan semua. Itu karena orang tuanya nggak perhatian. Orang tua hanya mengandalkan sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Dan ini kesalahan fatal. Ayah bunda sekalian bisa bayangkan, seorang anak bisa mengalahkan dua orang, yaitu ayah ibunya. Gak berdaya ayah ibu ini untuk mendidik anak ini. Lalu kan konyol ya, sangat gak masuk akal, naif sekali jika orang tua berharap guru, satu orang guru yang menangani puluhan murid, ada 20, 30, 40, bisa mengalahkan satu orang anak. Padahal dia, ya di sini bukan anaknya. Dia nggak mengerti, nggak mengenal dengan baik anak-anak tersebut, ya. Dan dia hadapi 40 puluhan murid kadang-kadang. Lalu bagaimana guru ini bisa menang, gitu ya? Itulah kondisinya di sekolah. Kalau bapak ibu, ayah bunda sekalian, kaum muslimin muslimat, ya mau mengetahuinya, karena kita juga praktisi pendidikan dulu ya, kita tahu itu. Ya jangan mengandalkan guru di sekolah. Ya apalagi hari ini ya guru Umar Bakri itu nggak ada lagi, guru Umar Bakri itu ya. Nah ya kadang-kadang sekolah juga nggak bisa diandalkan sebagai kita katakan tempat untuk menempa akhlak anak-anak kita, karena nggak ada materi akhlak di situ, kan begitu ya. Nah jadi itu ya kondisinya yang harus kita pahami. Maka mau nggak mau ya orang tua itu harus sadar bahwa mereka nggak bisa lepas tangan dalam pendidikan. Pendidikan itu bukan artinya, bukan bermakna kita bisa bayar berapapun untuk menyekolahkan anak kita. Tidak. Pendidikan itu tidak identik dengan materi yang kita siapkan, yang kita keluarkan. Itu cuma alat pendukung saja. Banyak orang tua yang berasumsi bahwa dia telah memberikan pendidikan kepada anaknya karena dia mampu membayar ongkos pendidikan yang mahal. Hari ini kan biaya pendidikan mahal. Maka sebagian orang tua merasa dia sudah mampu mendidik anaknya dengan menyekolahkan anak itu di sekolah yang fantastis biaya pendidikan. Puluhan juta masuknya. Ya, jutaan per bulannya. Luar biasa. Itu satu anak. Kalau dia punya 3, 4, 5 anak gimana? Dan orang tua pun tunggang langgang untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anak mereka. Sehingga lupa bahwa pendidikan itu tidak identik dengan materi. Tidak identik dengan materi yang kita keluarkan itu. Itu cuma alat pendukung saja. Maka saya kurang setuju terus terang di sini saya ungkapkan dengan pendidikan berbiaya mahal. Yang cenderung menciptakan suatu kesan pada orang tua atau wali-wali murid bahwa dia telah membeli pendidikan itu, membeli guru, sehingga mereka banyak menuntut, banyak mendikte sekolah. Sekolah nggak berdaya, kenapa? Karena mereka bayar mahal. Nah ini buruknya pendidikan kita hari ini. Saya tidak kecualikan, termasuk juga pendidikan-pendidikan Islam yang berbasis sunnah, yang biayanya luar biasa fantastis hari ini. Dan apa yang terjadi, orang tua itu menganggap dia sudah bayar pendidikan itu demikian mahal, dia ingin terima bersih. Dia nggak mau terlibat secara langsung dengan pendidikan. Dia seolah-olah dia mengatakan, ini saya udah bayar mahal, saya mau terima bersih, saya mau terima jadi. Makanya mereka ketika mereka lihat anak mereka tidak seperti yang mereka harapkan, cabut, masukkan lagi ke sekolah yang lain, mungkin yang lebih mahal. Nah ini keliru.
Nah, ini satu kita katakan dampak negatif pendidikan berbiaya mahal. Ya, sehingga kadang-kadang marwah sekolah itu juga nggak ada lagi. Sehingga sekolah sehari ini coba lihat. Kadang-kadang saya sedih ya, sekolah nggak ada perpustakaan. Padahal sekolah Islam tidak ada perpustakaannya. Kalaupun ada perpustakaan, cuma ada ruangannya, cuma ada lemarinya, bukunya nggak ada. Kalaupun ada bukunya, ya ada lemarinya, ada bukunya, ada ruangannya, tertulis di pintunya, perpustakaan, masuk nggak ada pengunjungnya. Ya, tidak tumbuhkan minat baca di sekolah itu. Padahal ini sekolah-sekolah Islam ya, saya nggak bicara sekolah yang non-Islam. Ini sekolah-sekolah yang berbasis agama, Islam, ada plusnya lagi, ya, sunnah. Tapi gitu kondisinya. Silakan survei sendirilah, saya sudah keliling-keliling juga. Dan biasanya yang pertama saya tanya itu di sebuah sekolah itu adalah perpustakaan. Dari situ saya tahu ini yang buat sekolah ini memang niat buat sekolah atau cuma sekedar untuk bisnis saja. Maka coba lihat hari ini. Ya, sekolah-sekolah itu apa yang mereka lengkapi? Sarana-sarana yang mereka lengkapi. Kadang-kadang hal-hal yang nggak ada kaitannya secara langsung dengan pendidikan. Contohnya apa? Sarana olahraga lengkap, semua lapangan ada. Tinggal lapangan golf aja mungkin nggak ada. Mungkin nanti di kedepannya mungkin ada yang menyediakan lapangan golf lagi. Mungkin ya. Semua lengkap. Permainan ini, permainan ini. Anak mau jadi atlet atau mau jadi apa ya? Saya nggak ngerti juga. Ya. Terhadap sekolah-sekolah yang sekolahnya begitu megah, wah, biayanya begitu mahal, tapi nggak ada perpustakaannya. Nah demikian. Dan tidak dibiasakan anak itu untuk mengenal perpustakaan. Bagaimana? Ya. Sementara di rumah mereka juga nggak menemukan perpustakaan itu di rumah mereka. Ya. Nah demikian para ayah bunda sekalian. Ini harus jadi perhatian ya bagi kita semua para pendidik. Ya kalau kita ingin sukses ya di dalam pendidikan anak-anak kita, dan itu tidak mudah hari ini karena pengaruhnya besar. Ya, mendidik anak sekarang tidak sama mendidik anak mungkin tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tantangan hari ini lebih besar. Mungkin ayah bunda sendiri sudah paham ya apa yang saya maksud. Sangat berat hari ini mendidik anak itu karena pengaruhnya boleh dikatakan dari segala arah. Pengaruh buruk yang dia terima hari ini dari segala arah. Ya. Nah, di zaman ya kita katakan era informasi, ya, informasi begitu cepat sampai ke telinga orang, sampai ke hadapan orang. Ini susah untuk ya kita katakan mengontrol hal itu. Jangankan anak-anak kita, orang dewasa saja nggak bisa untuk mengendalikannya. Makanya kalau kita bicara tentang handphone dan pengaruhnya terhadap anak, ini menjadi susah. Kenapa? Karena kita hanya bisa menyuruh sekarang ini. Nak, jangan main handphone. Nak, jangan terlalu lama main handphone. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak bisa memberikan teladan. Ini masalahnya. Kalau kita bicara tentang pengaruh gadget ya. Kita orang tua juga nggak bisa lepas dari gadget itu. Anda nggak peduli kita pakai gadget itu untuk kepentingan ini itu, dia nggak lihat itu. Dia lihat ayahnya main gadget, ibunya main gadget, dia main gadget juga. Ya, nah, anak belum matang untuk menghandle benda itu. Jika pengaruhnya luar biasa hari ini ya. Banyak orang tua yang ya kita katakan sudah nyerah lah, angkat tangan dia. Ya, untuk bisa kita katakan, jangankan orang tua, saya tahu banyak pesantren-pesantren itu yang kelimpungan. Artinya apa? Sudah dibuat aturan yang ketat, yang dikasih hukuman lagi, ada hukumannya kalau ketahuan main handphone. Ya, handphone itu dipalu ya, dikasih palu, ini dia pecahkan sendiri handphone itu dengan palu itu pun nggak membuat anak itu jerah. Nggak mungkin lagi sekarang
dengan cara-cara seperti itu kayaknya udah kebal ya, sudah imun, udah resisten anak-anak itu. Anak itu tetap main handphone di rumahnya. Walaupun dibuat peraturan seketat-ketatnya di sekolah, dibuat hukuman seberat-beratnya di sekolah. Itu tidak menghentikan mereka kan hari ini. Nah, dan demikian. Kenapa? Karena guru juga sekarang ini, mohon maaf ya para guru, kalau ada di sini para guru, ya nggak bisa juga menyontohkan itu ya, yaitu hidup tanpa handphone. Ya, ketika orang guru bicara anak-anak sekalian harus menyingkirkan handphone ini, dia lihat gurunya juga main handphone, bahkan sedang ngajar pun main handphone gitu ya. Lagi gimana anak-anak ini bisa meninggalkan handphone itu, bisa meninggalkan gadget? Ya, yang lebih parah lagi ya memang pendidikannya pakai gadget kan begitu ya. Ya sudahlah, nggak bisa lepas karena dia kan belum dewasa untuk memegang alat itu masalahnya kan. Ya berkata, ya kita cuma bisa mengawasi, dan pengawasan terhadap anak di dalam bab ini kan cukup berat ya. Karena kita tahu nggak 24 jam kita bisa berada di sisinya. Nah ini masalah yang kita hadapi hari ini mungkin para jemaah sekalian ya. Nah, jadi kesadaran itu juga harus dibangun dari rumah. Bagaimana rumah itu ya bisa membuat kita memberikan kesadaran kepada anak di dalam menggunakan handphone ini. Ya. Nah, khususnya bagi orang tua sini yang punya anak-anak remaja. Ya. Kita singkirkan benda itu dari hidup mereka tidak mungkin, mustahil. Kayaknya berat lah. Walau alam kalau ada satu dua yang bisa ya, tapi ya saya rasa berat. Apalagi memang pendidikan mereka menuntut mereka untuk memiliki gadget itu secara pribadi. Ya kan, apalagi sudah SMA, apalagi sudah kuliah. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang kita bisa ya apalagi zaman pandemi kan katanya harus pegang HP ya, gimana lagi ya gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ya kita bisa mendewasakan anak ketika pegang gadget itu. Menyingkirkan itu dari hidup mereka kayaknya nggak mungkin. Apalagi ke depannya kebutuhan hidup manusia sangat bergantung kepada benda tersebut. Ya, didesain, diciptakan, dirancang seperti itu kan begitu ya. Nah, maka kita harus bisa membangun satu kesadaran gimana anak bisa menggunakan alat itu sebaik mungkin, sepositif mungkin. Nah, itu yang harus kita bangun di rumah itu. Misalnya ya kalau bisa ya Bunda sekalian nggak usah lah anak ini dikasih gadget, dibawa secara pribadi ya. Jadi staf pribadinya, staf barang pribadinya itu di bawah usia SMA. Kalau bisa ya. Karena dia belum perlu itu dan belum bisa menghandle itu sebagai barang pribadinya. Kalau sekarang Ustadz belajar online harus pakai handphone, ya kasih handphone tapi bukan barang-barangnya, bukan miliknya. Ya, nah demikian. Ini bagi anak orang tua yang punya anak remaja. Ya. Nah kemudian ada beberapa kalau kita di rumah ya kita itu nggak baru memberikan handphone kepada anak menjadi satu barang pribadi ya, bagi dia itu usia SMA. Ya memang dia harus pegang benda itu secara pribadi ya. Kemudian yang kedua kita kasih aturan handphone tidak boleh di password, ya tidak boleh ya mencegah orang tua siapapun di rumah itu untuk membuka handphonenya. Supaya ini ya namanya dosa kan sesuatu yang ditutup-tutupi kan begitu ya. Maka jangan ada password, baik di file maupun di handphonenya. Yang kemudian ada batasan. Ya, pegang handphone ada batasannya. Misalnya jam 10 malam ya sampai pagi ya itu handphone jadi tidak 24 jam karena orang itu tahan main handphone 24 jam kayak Buddha. Jadi jam 10 misalnya dikumpulkan semua handphone termasuk handphone orang tua. Orang tua juga berhenti. Ya udahlah jam 10 ngapain lagi kita main handphone. Orang tua juga kalau ada kepentingan bisnisnya jam 10 udah waktu istirahat itu kata Nabi kan begitu ya. Nah, jadi harus ada pengetatan itu dan jadi dia bisa dewasa menggunakan
alat itu dan bisa menggunakan alat itu untuk hal-hal yang positif. Ya, ini kan seperti pisau bermata dua, ya. Bisa mengarah kepada hal yang positif, bisa mengarah kepada hal yang negatif. Dan itu tentunya ya harus ada desainnya dari rumah. Ya, terbukti kan, pondok nggak bisa mencegah anak itu main handphone, bahkan bisa mengarahkan penggunaan handphone yang positif dengan hukuman dan peraturan itu. Ayah bunda harus tahu itu dan paham itu. Harus paham. Banyak ya, kita tahu itu pondok pesantren yang ekstrim. Tapi kan manusia tidak bisa dididik dengan peraturan dan hukuman semata. Harus dibangun kesadaran itu dan itu harus dilakukan dari rumah, ayah bunda sekalian. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah masalah kita bersama. Semua kita mungkin mengalami masalah ini dengan anak-anak kita ya, para jemaah sekalian. Tapi ya kita usahakanlah ya dengan kesabaran dan dengan usaha yang terus-menerus ya. Yang mudah-mudahan ya kita, anak-anak kita bisa dewasa menggunakan alat tersebut. Dan tentunya kita mengandalkan rumah sebagai sarananya ya untuk bisa mengarahkan anak kepada hal yang positif di dalam penggunaan handphone mereka. Nah, sekarang ini kan banyak kejahatan terjadi melalui media sosial ya bunda sekalian. Ya kita harap anak kita nggak jadi korban lah. Banyak yang jadi korban, ada yang murtad, ada yang jadi korban kriminal kan begitu ya karena hal itu ya. Ya seperti ayah bunda sekalian baca di berita-berita. Ya, dan sekarang ini informasi begitu cepat sampai ke telinga anak-anak kita. Ada yang informasi yang kadang-kadang ya apa ya, media itu kan nggak semuanya bagus ya. Bahkan kebanyakan bisa kita katakan mayoritas media itu negatif kita katakan, tidak mendidik. Ya, nah itu yang jadi makanan kita dan anak-anak kita sehari-hari. Ya, mungkin kita bisa memfilter lah. Anak-anak kita kan belum. Dan itu sangat mempengaruhi pola pikir dan pola hidup manusia hari ini. Maka rumah ya harus bisalah menjadi andalan kita untuk mensterilisasi hal-hal buruk yang didapat oleh anak dari luar. Dan kita bisa mempersiapkan, prepare anak kita untuk melanjutkan ya pendidikannya di luar, di sekolah, di pesantren atau di lembaga pendidikan apapun itu. Nah demikian ya, tentunya para guru juga senang ya ketika berhadapan dengan anak yang memang sudah terdidik dari rumah. Ya, kita dulu pegang pendidikan juga, kita tahu itu anak yang ini dididik sama orang tuanya di rumah ini. Dengan anak yang ini orang tuanya pasti lepas tangan ini. Jadi apa namanya, tidak memberikan pendidikan kepada anaknya di rumah. Ya kan, kita tahu itu. Maka ya tentunya kadang-kadang orang tua diajak untuk kerjasama di dalam bab ini, ya itu kadang-kadang ogah-ogahan. Misalnya ada acara parenting seperti ini, mungkin sedikitlah dari orang tua yang punya kesadaran bahwa mereka juga perlu belajar, terus belajar untuk melaksanakan kewajiban mendidik anak. Kita semua masih dalam tahap belajar ini ya. Kita yang nulis buku itu aja, kita tidak mengklaim bahwa kita sudah sukses, enggak. Kita juga masih jatuh bangun istilahnya mendidik anak. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini yang harus kita sadari bersama. Nah, demikian. Jadi tidak terlalu mengandalkan sekolah, ya, sehingga kita katakan orang tua itu pasrah lah terhadap gimana kondisi anaknya. Kadang-kadang lucu juga ya. Hari ini guru jadi serba salah. Mereka ingin memberikan pengetatan di dalam pendidikan, kadang-kadang orang tua yang melabrak ke sekolah begitu ya, karena anaknya dihukum, anaknya diperlakukan begini begitu, padahal masih dalam tahap yang wajar, masih dalam taraf yang wajar. Tapi orang tua sudah melabrak sekolah begitu. Ada orang tua yang marah-marah di sekolah karena anaknya dihukum, anaknya diperlakukan begini begitu. Zaman sekarang udah mending, zaman dulu, zaman kita tahun 70-an itu hukumannya
lebih berat daripada hari ini kan begitu. Apalagi hari ini ada undang-undang, ada KPAI kan begitu ya, yang salah sedikit saja guru bertindak bisa masuk bui dia. Nah demikian. Ya, lalu dengan segala keterbatasan itu, apa bisa guru itu memberikan pendidikan yang maksimal? Enggak juga. Dan kadang-kadang orang tua ini juga nggak punya konsep, nggak punya visi dan misi pendidikan. Ya, nah, dan ini yang kadang yang kita katakan kita sayangkan ya, kesadaran para orang tua. Maka banyak sekarang ini sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang mulai sadar bahwa peran serta, paham, keikutsertaan orang tua di dalam pendidikan itu adalah perkara yang mutlak, perlu, ya. Maka sering diadakan acara-acara parenting, ya terus terang saja yang perlu sekolah itu bukan anak, tapi orang tua juga perlu sekolah. Ya, nah demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita bicara sedikit tentang rumah sebagai wadah pendidikan. Ya tentu saja dengan intensitas berkumpul yang lama akan terjalin kedekatan pribadi antara anak dan orang tua di rumah ya. Karena berkumpul bersama dalam waktu yang lama. Ini sangat berpotensi untuk menciptakan kedekatan pribadi. Ya. Chemistry antara orang tua dan anak. Itu harus dibangun dengan kita katakan kebersamaan dalam waktu yang lama itu di rumah. Ya, maka di rumah jangan diem-dieman, ya ajak duduk bersama di meja makan. Kadang-kadang hari ini ya kita lihat banyak perabotan-perabotan di dalam rumah itu cuma sekedar formalitas saja. Ada meja makan, kursinya banyak, ada yang 8, ada yang 10, tapi nggak pernah dipakai itu. Mereka keluarga itu tidak pernah berkumpul makan di situ. Paling-paling ngambil makan, pergi ke kamar, makan di kamarnya. Ya, dengan handphone tetap berada di depannya, kan begitu sambil makan, kan begitu ya. Nah seperti itulah kondisinya. Kalaupun berkumpul di meja makan nggak saling komunikasi, ya diam-diaman main handphone semua. Saya pernah dapat laporan dari seorang ayah ya, yang mengajak anaknya liburan, satu mobil, satu kendaraan ya, dengan harapan ya bisa membangun kedekatan ya dengan liburan. Ya. Tapi apa yang terjadi? Di dalam mobil semuanya diam-diaman. Istrinya di sampingnya sibuk main handphone, ya. Istrinya di sampingnya sibuk main handphone. Anak-anak di belakang sibuk main handphone. Sementara dia nyupir, ya. Dia jadi supir. Dia nggak mungkin juga main handphone kan. Diajak bicara nggak nyambung semua. Jadi dia ya nyetir lah. Jadi supir dia. Nah demikian kondisinya. Demikian juga itu terjadi di meja makan. Kalaupun makan bersama nggak ada yang berkomunikasi satu sama lain. Nah jadi ya coba ciptakan kedekatan chemistry antara kita dan anak-anak kita. Sehingga mereka itu mau curhat sama orang tua. Saya sedih sekarang kadang-kadang lihat remaja hari ini. Ya, banyak remaja yang mau curhat ke ustadz gitu. Kadang-kadang saya tegur mereka. Saya tanya dulu mereka, kamu sudah bicara ini dengan orang tua? Belum, katanya. Ya, Pak, kamu punya orang tua? Punya. Kenapa kamu datang ke saya? Jawabannya apa? Kurang dekat sama orang tua. Ini masalahnya sebenarnya. Dia kurang dekat sama orang tua. Kadang-kadang masalah itu bukan perlu jawaban ilmiah, enggak juga. Masalah-masalah yang basic sebenarnya. Yang orang tua bisa menyelesaikan, saya yakin. Kalau dia bicara sama orang tuanya, bisa selesai masalahnya. Tapi kenapa dia lebih prepare ya, lebih nyaman konsultasi dengan ustaz. Kadang-kadang saya marahi itu remaja-remaja itu, saya tegur ya. Saya ingatkan, kamu coba bicara sama orang tua dulu. Karena saya terus terang saja, remaja-remaja itu saya nggak tahu latar belakangnya gimana, saya kan nggak tahu juga. Ya paling kita bisa kasih jawaban yang umum ya. Nah itu kita
sebagai ya ustadz lah gitu, menerima curhat dari para remaja kan gitu ya. Ya kadang-kadang kita ingatkan mereka, kamu bicara dulu sama orang tua. Ya. Oh saya malu bicara sama orang tua. Nah kenapa ada dinding pembatas antara dia dan orang tua? Antara remaja ini dengan orang tua. Karena tidak ada. Tidak tercipta kedekatan secara pribadi. Chemistry tidak terbangun. Maka coba ayah bunda sekalian manfaatkanlah ya kesempatan bersama keluarga ini. Kebersamaan dalam waktu yang lama di rumah itu untuk menjalin kedekatan pribadi ya. Nah demikian dengan anak, jadi kita dekat dengan anak itu secara personal ya, ya bisa bicara dari hati ke hati, mengerti ya. Kita bisa mengerti anak kita, tabiatnya, sifatnya dan lain sebagainya ya, dan itu sangat bermanfaat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah mereka, masalah anak-anak. Kemudian di rumah juga anak bisa melihat teladan dari orang tua. Ini kesempatan juga untuk memberikan pendidikan bilisanil hal, kata orang. Dengan tanpa bicara, yaitu dengan memberikan contoh. Dan itu sebenarnya lebih efektif daripada pendidikan dengan lisan. Ya, bilisanil maqal atau dengan lisan. Ya, dengan teladan itu lebih efektif. Maka dari itu Allah mengutus nabinya. Salah satu fungsinya, hikmahnya, tujuannya, tugasnya adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, menjadi teladan bagi umat manusia. Dan itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah yang memberikan keteladanan, panutan, contoh ya, sehingga mereka membantu mereka untuk meniru kebaikan tersebut. Nah, demikian ya. Nah, kemudian juga di rumah kita bisa memberikan materi pelajaran secara variatif ya. Tadi kita sebutkan ada perpustakaan, kita bisa ajak mereka baca bersama, kan begitu ya. Nah, ada media-media yang lainnya bisa kita juga gunakan sebagai sarana pendidikan ya. Nah, jadi banyak opsi yang bisa kita pilih untuk memberikan pendidikan di rumah. Karena kita bisa siapkan semua sarana prasarana pendidikan itu di rumah. Nah, berkegiatan bersama yang positif, misalnya bercocok tanam, itu kan kita bisa berikan sentuhan pendidikan. Ya kalau anak laki-laki ya bongkar-bongkar sedikit, misalnya bongkar-bongkar mesin kalau punya kendaraan kan begitu ya, memperkenalkan sesuatu. Ya jadi ada media yang kita bisa gunakan untuk memberikan materi pelajaran kepada anak. Ya demikian juga misalnya pelajaran bahasa Arab misalnya, itu bisa kita berikan pendidikan di rumah dengan cara yang sederhana. Misalnya ya kita katakan menulisi setiap barang-barang itu dengan bahasa Arab, pintu, terus itu pintu apa, bab, jendela, nafidah dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan sebagai media sarana untuk memberikan pendidikan kepada anak. Nah demikian. Kemudian di rumah juga kita bisa memberikan solusi ya, masalah-masalah yang mereka hadapi di luar. Anak ini punya masalah di luar ayah bunda. Ya, mungkin dengan teman-temannya, mungkin dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Banyak anak-anak korban bully ya, dan kondisinya menjadi parah ketika dia tidak dikasih solusi oleh orang tua. Orang tua tidak perhatian, ya, hingga anak ini seolah-olah dituntut untuk mencari jawaban sendiri, solusi sendiri terhadap masalahnya, dan ini berat baginya. Jadi orang tua di rumah harus bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada anak, juga bisa memberikan antisipasi ya, yang cepat gitu. Contohnya gini, anak sudah mulai berbohong ini, berani berbohong dia, ya berani berbohong. Ya tentunya ini nggak ada hujan, nggak ada apa namanya, kita katakan tidak ada asap kalau nggak ada api. Jadi pasti ada sumbernya. Nah, jadi kita bisa cari tahu kenapa anak ini berbohong, dari mana dia dapat. Padahal orang tua tidak mengajari bohong kepada anak di rumah. Tapi mengapa anak berbohong? Mungkin ini yang dia ada masalah di luar. Ya, ada masalah di luar. Bisa itu karena pengaruh orang lain di luar, teman-temannya.
Ya, atau ada kondisi yang memaksa dia untuk berbuat seperti itu. Nah, ini bisa kita antisipasi di rumah begitu. Nah, di luar dia tidak akan temukan jawabannya itu. Dia nggak akan dapat solusinya di luar. Nah, rumahlah andalannya. Ya. Dia bisa mendapatkan solusi, jawaban atas masalah-masalah yang dihadapinya, ya, dari orang tuanya di rumah. Jadi orang tua harus peka, ya. Lihat anak itu perubahannya bagaimana, kok begini, kok begitu, itu harus dilihat di rumah. Ya, nah demikian. Di luar nggak ada orang yang perhatian, ayah bunda, dengan perubahan yang terjadi pada anak kita. Nggak ada yang orang peduli di luar sana. Orang tua harus memberikan kepedulian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada anak. Kalau itu mengarah kepada yang negatif, dia harus cepat mengantisipasinya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi mungkin itu ya beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini berkaitan dengan apa namanya pendidikan anak di rumah, ya. Rumah kita jadikan sebagai taman pendidikan, ya. Nah, tentunya ini apa namanya kita katakan perkara yang sangat basic, dasar, penting, fondasi, asas dalam pendidikan, ya. Nah, jadi mau tidak mau orang tua harus siap untuk melaksanakan ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, kajian kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik, ya. Dan tentunya kita harapkan nanti pertanyaannya berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Nah, jangan ngelantur ke sana kemari pertanyaannya. Baik, silakan. Baik Ustaz, syukran jazakallah khair atas penyampaian materi yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua sebagai bahan muhasabah atau introspeksi untuk kami, untuk orang tua, untuk dunia pendidikan dan lain-lain tentunya, Masya Allah. Dan orang tua memang memiliki fondasi yang paling penting, yang paling dasar yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan tadi, sebagai sentralisasi atau misalkan sebagai untuk menyaring menyaring dunia luar yang Masya Allah sangat tidak terkontrol seperti itu Ustaz, ya. Dan banyak sekali bahan-bahan introspeksi yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang jadi perbaikan untuk kita semua tentunya di masa depan seperti itu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, insya Allah kita langsung masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ayah bunda sekalian yang ingin bertanya langsung secara interaktif bersama kami melalui aplikasi Zoom, yaitu dengan mengangkat fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom ayah bunda sekalian. Jika ada yang bertanya secara interaktif, kami persilahkan. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan, pertanyaan diharapkan sesuai dengan tema yang disampaikan seperti itu. Ada yang ingin bertanya ya bunda secara interaktif? Tidak ada ya? Baik. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan melalui kolom komentar Ustadz. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari Bapak Dadan, orang tua Ananda Abu Asilah. Sekarang Anandanya kelas 11 Ustadz. Ustadz, penggunaan HP terkhusus di masa pandemik ini yang awalnya kami berikan untuk sarana belajar online dengan sekolah rata-rata 5 sampai dengan 6 jam dalam sehari, kadang lebih. Namun kemudian menjadi semacam teman dekat anak kami. Hiburan saat rehat sekolah dan yang semisal, yang intinya kadang sulit untuk membatasi anak dalam berinteraksi dengan HP dalam kesehariannya. Pertanyaannya adalah, untuk anak dengan usia 16 sampai 17 tahun kelas 11, bagaimana sebetulnya HP mesti kita berikan ke anak kita? Apakah diberikan dengan bebas namun penuh tanggung jawab, atau kita batasi dengan ketat waktunya, atau bagaimana Ustadz? Kalau dibatasi malah sering terjadi drama seperti itu Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Fadhol Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini Ustadz.
Ya, pertama saya soroti mengenai masalah pandemi ini ya. Ini adalah kondisi yang tidak ideal bagi dunia pendidikan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, itu harapan kita. Ya, kita sebenarnya iri juga dengan negara-negara lain ya, negara tetangga misalnya Malaysia yang serius menangani COVID ini hingga tuntas ya, kemudian bisa membuka lembaga-lembaga pendidikan dengan normal. Tapi sekarang ini semua buka, mal buka, ini buka, kecuali sekolah belum buka. Dan ini kerugian yang besar ya, 1 tahun itu kita katakan waktu yang lama ya, di mana anak ini kita tahu sendirilah berita-berita yang kita terima ya, memilukan sekali, ada anak yang sampai bunuh diri ya, karena kondisi belajar mengajar seperti ini itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Ya bagi dunia pendidikan, ada anak yang stres yang datang ke sekolahnya sendirian. Banyaklah kita katakan berita-berita yang mengenaskan ya berkaitan dengan kondisi ini. Ini menunjukkan bahwa memang ini kondisi yang nggak ideal. Kita berharap tidak selamanya kondisi ini berlangsung seperti ini ya. Nah demikian. Ya itu yang pertama. Jadi ini bukan satu yang akan kita pertahankan terus-menerus. Ya kita harapkan tahun depan atau akhir tahun ini sudah selesai, sekolah bisa berjalan dengan normal ya. Nah demikian. Yang itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah HP bagi anak-anak remaja. Saya simpulkan di sini anak remaja saja ya, remaja yang sudah balik lah, usia 13 ke atas kan biasanya anak itu sudah balik ya. Nah tentunya seiring dengan baliknya anak ini, akalnya juga sudah semakin sempurna ya. Dia bisa berpikir, dia bisa, apalagi 16-17 biasanya itu sudah masuk usia rusyad ya. Ya ada yang biasanya 20 tahun ya usia rusyad ini. Ya itu dia bisa mengelola, menata, memanage dirinya sendiri. Tapi walaupun begitu ya, kedewasaan di dalam memegang benda itu, gadget itu, ini sesuatu yang nggak instan, ayah bunda sekalian. Itu harus, kalaulah kita memang tahu ya, kita sadar bahwa dia akan pegang HP itu dan HP itu menjadi, gadget itu bisa akan menjadi barang pribadinya, staf pribadinya, barang pribadinya. Ya, maka kita harus mempersiapkan mental si anak ini. Jadi ketika dia pegang alat itu, dia pegang untuk satu yang bermanfaat. Minimal dia tidak macam-macam lah dengan benda itu, dengan gadget itu. Karena pengaruhnya luar biasa, dia seperti melihat dunia, nggak terkontrol lagi. Yaitu sudah tidak terkendali lagi. Kalau dia sudah pegang benda itu, apalagi sekarang benda itu dipegang nggak mungkin kosongan, artinya nggak ada kuota internet. Bapak Ibu sekalian kan pernah lihat ya, anak yang meronta-ronta, ngamuk dia karena dia punya HP tapi nggak ada kuotanya, dia minta kuota internet. Itu anak sekarang itu ya, beda. Makanya saya katakan, mendidik anak hari ini jauh lebih berat daripada mendidik anak tahun 70-an, 80-an, 90-an, bahkan awal 2000-an. Bahkan tahun 2000-an, ya, satu dasawarsa pertama, abad 21, itu belum begitu besar pengaruhnya. Begitu 2010 ke atas, ya ketika fasilitas 4G atau di bawah 4G 3,5G itu ya sudah mulai dipasarkan, kita lihat pengaruh terhadap manusia, bukan hanya anak-anak ya, orang dewasa berubah gaya hidupnya, pola hidupnya karena benda itu. Terhitung mulai diluncurkannya teknologi 3,5G ya. Nah, dilanjutkan dengan 4G ya, lebih kencang lagi, lebih terikat lagi manusia dengan benda itu. Di hadapan kita sudah menunggu 5G. Ini akan mengikat lebih erat lagi, lebih ketat lagi manusia hari ini dengan benda itu, dengan gadget tersebut. Itu tantangan yang ada di depan kita, para ayah bunda sekalian ya. Maka di sini ya perlu ya mengawalnya sebenarnya, membuat dia dewasa menggunakan benda itu. Karena kita juga sadar, mau nggak mungkin juga anak itu tidak memiliki barang itu nantinya. Ya,
mencegahnya juga nggak mungkin, kan begitu ya. Karena kita nggak bisa memberikan contoh, ayah bunda sekalian. Kita nggak bisa memberikan contoh kepada mereka. Lain halnya kalau kita bisa beri contoh, kita sama-sama semua satu keluarga, satu rumah itu nggak pegang handphone. Sehingga dia bisa lihat teladan dari kedua orang tuanya. Mungkin ya, mungkin masih ada harapan di situ. Tapi kalau orang tuanya juga pegang handphone, dua-duanya bahkan ayah bundanya, dan memang nggak bisa, dia nggak pernah lihat orang tuanya tanpa handphone, ya sudah selesai lah. Well done istilahnya. Mateng. Ya. Maka tadi saya katakan bagaimana menumbuhkan kedewasaan pada anak ketika dia pegang benda itu. Itu yang perlu kita bangun. Ya. Nah, artinya ketika anak itu pegang benda itu bukan hanya untuk sebagai alat hiburan, bukan sebagai alat permainan, kan begitu ya. Ada benda-benda yang bermanfaat di situ. Ada hal-hal yang bermanfaat di situ. Nah, bagaimana kita menumbuhkan sisi positifnya itu? Dan itu tentu perlu pengawalan, dikawal. Itu dia. Dan perlu perhatian dari orang tua. Nah, demikian ya, artinya mengawalnya lah, gimana dia bisa dewasa menggunakan alat itu. Ini adalah benda yang punya kekuatan besar, dan setiap kekuatan besar itu memerlukan konsekuensi yang besar juga, tanggung jawab yang besar. Jadi bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan benda itu. Nah, ini PR orang tua, tugas orang tua. Nah, demikian. Kasih contoh, misalnya handphone kita yang memang digunakan untuk hal yang bermanfaat, hingga dia bisa contoh. Ya, tidak menyuguhkan hal-hal yang berbau dosa. Kita kasih contoh, maka handphone kita pun jangan di password. Ya, kadang-kadang untuk membangun kepercayaannya terhadap kita, coba kasih handphone kita sama mereka, silakan dia buka-buka. Jadi dosa itu, ayah bunda, sesuatu yang ditutup-tutupi, dan kita nggak mau orang lain tahu, itu sifat dosa. Dan itu jangan terjadi pada handphone, pada gadget-gadget yang kita pegang dan mereka pegang, gitu. Makanya saya kata tadi, mereka punya handphone, tapi jangan jadi barang pribadi. Ya, untuk anak-anak kecil yang sudah jadi barang pribadi karena dia sudah dewasa, mungkin sudah kuliah, ya, jangan main password-passwordan, jangan di password itu. Kalau dia, jadi ya memang itu untuk membangun apa namanya ya, kedewasaan artinya, dan proteksi dia juga. Kemudian ada batas. Jangan sekarang ini, ayah bunda sekalian, anak itu dia mau begadang bukan untuk nonton TV. Sekarang udah nggak laku lagi TV itu. Tapi dia mau begadang semalaman itu main handphone. Coba dia lihat nanti. Kasih dia kebebasan main handphone. Begadang dia, nggak tidur malam itu. Asik dia main handphone. Mungkin chattingan dengan temannya, mungkin buka YouTube, mungkin main game, mungkin apa namanya, sedang surfing dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi. Ya, makanya dibatasi. Misalnya jam 10 malam itu dikumpuli semua. Termasuk handphone ayah bunda. Nah, ya peraturan itu jangan tebang pilih istilahnya. Jangan tidak adil. Gitu. Nah, jadi semua handphone kumpul. Nggak ada main handphone jam 10 malam misalnya. Jadi ada batas-batas, kita beri batasan-batasan ya, supaya dia nggak tergila-gila ya dengan benda itu, sehingga nggak bisa pisah ya dari benda itu sama sekali. Marah kalau dia ambil benda itu darinya. Nah, itu sudah hati-hati itu. Kalau anak itu marah yang punya kita sita atau kita kasih peraturan seperti itu, jangan-jangan dia sudah kecanduan nanti. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, dan contohkan juga ya kondisi-kondisi di mana kita nggak bersama handphone. Misalnya kalau punya anak laki-laki bawa ke masjid, ya pergi ke masjid jangan bawa handphone. Nah, kalau bisa kita katakan hal-hal yang nggak perlu kita bawa handphone, jangan bawa handphone. Artinya kita kasih contoh bahwa ada waktu-waktu di mana kita nggak bersama handphone, gitu. Nggak bersama gadget. Nah, demikian. Wallah. Misalnya waktu makan bersama, ya kalau bisa jangan main gadget lah. Ini kadang-kadang orang tua yang kasih contoh. Kumpul bersama di meja makan, orang tua main gadget. Gimana anak-anak nggak main gadget?
pendidikan itu ekuivalen sama dengan identik dengan keteladanan. Itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atas jawabannya. Jadi handphone ini pengaruh yang besar, tentunya membutuhkan teladan untuk orang tua bisa memberikan contoh kepada anaknya dan lain-lain seperti itu, Ustaz. Ustaz, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Abu Mikdad, Ustaz. Masya Allah. Ya. Ini sekarang kondisinya lagi PPDB ya, Ustaz, penerimaan siswa baru, mungkin banyak orang tua yang mencari sekolah juga, Ustaz ya. Pertanyaan seperti ini, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apakah harus ditanyakan, apa yang harus ditanyakan oleh orang tua ketika pertama kali survei ke sekolah-sekolah, Ustaz? Apakah yang ditanyakan itu tentang fasilitasnya, apakah kualitas gurunya, atau kesolehan gurunya, atau perpustakaannya mungkin tadi Ustaz, atau biayanya, atau apa, Ustaz? Yang pertama kali harus ditanyakan orang tua ketika survei ke sekolah-sekolah. Kemudian apa yang harus pertanyaan pertama gitu yang disampaikan oleh orang tua kepada sekolah seperti itu, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Masya Allah. Saya kira biayanya ya, kalau udah cocok ideal apa, tapi biaya nggak cocok ya nggak bisa juga. Tapi ya. Jadi kita sekarang ingin menilai lembaga pendidikan. Pertama ya tentunya dari kontennya ya. Apa yang diajarkan di situ? Penitik beratannya kemana? Titik beratnya kemana pendidikan itu di situ? Kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan SDM-nya, sumber daya manusianya, yaitu guru-gurunya. Coba tanya, di sana satu guru menghandle berapa murid? Idealnya itu nggak lebih dari 10, satu guru menghandle 10 murid, maksimal itu. Itu ideal itu. Lebih dari itu sudah dipaksakan. Ya. Lebih dari 20 murid itu sudah sama sekali tidak masuk kontes. Jangan besar pasak dari tiang. Jangan lihat, banyak muridnya. Ya, gurunya gimana? Siap nggak dia? Ya, itu masih kita katakan berkaitan dengan kuantiti ya, antara murid dan guru. Itu dilihat. Maka saya terus terang nggak tertarik dengan sekolah yang bangga, murid kami ratusan, ribuan. Gurunya berapa? Coba tanya. Kalau anak ini mesti diperhatikan. Kalau siapa nanti? Dia akan dididik sama kakak kelasnya atau teman-temannya. Ya kita nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Tadi saya katakan ya, anak ini satu anak berhadapan dengan 2 orang, itu ayah bundanya, kalah ayah bundanya. Apalagi seorang guru menghadapi puluhan murid, itu gimana logikanya begitu. Ya itu di atas kertas ya sudah nggak ideal kan begitu ya. Dia coba tanyakan kuantitas guru itu. Ya, jangan terpedaya dengan pesantren yang muridnya ribuan, gurunya berapa? Ya. Nah, demikian. Ya, karena kadang-kadang inilah buruknya kalau pendidikan itu sudah dijadikan sebagai lahan bisnis, memperkaya diri. Nah, itu buruk jadinya. Terus terang saya katakan ini pahit-pahitan lah kita ya. Nah, itu yang kita soroti hari ini. Oh, bangga murid kami ribuan ini. Nah, jika mempersiapkan guru yang andal juga, yang apa namanya, yang selaras ya dengan jumlah muridnya. Oh, gurunya banyak juga, cuma ya itu tadi banyak yang guru itu dalam tanda kutip murid yang dikaryakan, alumni yang belum siap mengajar itu dipaksakan mengajar. Ini kan nggak ideal karena tahu kita pasti nggak dibayar itu. Nah, dibayar pun murah kan gitu ya. Nah, itu mencari guru yang memang mumpuni, ya tentunya mereka harus keluar biaya lagi kan begitu. Jadi coba lihat, kadang-kadang pendidikan itu kita tahu orientasinya apa itu ya dari cara mereka menyediakan pendidikan itu. Banyak itu lembaga pendidikan yang besar pasak dari tiang, terima murid nggak ada batasnya, terima karena ya duit. Akhirnya nggak terhandle mereka itu. Jadi lembaga pendidikan cuma transfer ilmu saja, maklumat saja. Anak ini
Jadi kewajiban guru itu merasa ya kewajiban guru anak itu tahu ini tahu itu, akhlaknya gimana itu nggak jadi perhatian lagi, udah nggak tercover lagi sama guru-guru itu. Ini kondisi ya kita katakan hari ini satu mata rata yang hilang di dunia pendidikan itu adalah pendidikan akhlak nih, terus terang aja saya katakan di sini. Pendidikan akhlak yang aduh payah, nggak bisa diandalkan sudah. Nah demikian itu yang terjadi hari ini. Ya, nah jadi ya mau nggak mau ya kita coba lihat pendidikan yang baik ya bagi anak-anak kita. Kemudian kualitas tadi ya, tadi kan kuantiti gurunya, sedang quality gurunya gimana? Ya siapa ya? Kalau pondok itu siapa kiai pondoknya? Ya tahu kiai pondoknya memang betul-betul kiai pondok dia kah atau yang suka jalan-jalan ke sana kemari meninggalkan pondoknya? Yang namanya pendidikan pondok pesantren itu adalah pendidikan 24 jam. Harus ada orang yang nongkrong di situ, yaitu kiainya. Makanya ada kiai pondok istilahnya. Yang tetap standby di situ, berada di situ, dan tidak meninggalkan posnya. Kalau nggak hancur itu. Maka saya nggak megang pondok karena saya nggak merasa nggak bisa kalau kita buat pondok nggak duduk di situ. Percuma. Ya, nah itu satu konsekuensi yang harus kita jalankan. Kalau kita buat pondok, kita harus duduk di situ, nggak kemana-mana, nggak hari ini di sana, di sini, wah keliling-keliling nih. Ini kalau kiai pondok seperti ini hancurlah pondoknya. Nah itu tidak sesuai dengan konsep pondok. Ya lebih parah lagi kan sekarang pondok modern, nggak tahu itu istilah gimana, siapa yang buat pondok itu ya punya sejarah. Ya. Bagaimana pendidikan ala pondok itu ada di sini. Gitu ya. Dan itu tidak identik dengan metode pendidikan Islam ya. Ya, tidak. Artinya pondok pesantren itu diidentikan dengan Islam, bahwasanya Islam sama dengan pondok pesantren Islam, enggak juga. Padahal lebih dan juga pendidikan dari awal Islam itu tidak mengenal istilah pondok. Nah, jadi yang masukkan anaknya ke pondok itu harus tahu gimana idealnya pondok itu. Ya, nah demikian. Ya, serius tidak, sungguh-sungguh tidak. Lembaga pondok itu memang menyediakan semua alat-alat pendidikan. Dari gurunya, kualitas gurunya, kuantiti gurunya, dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya, setelah konten, yaitu tenaga pengajar. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian sarana pendidikan. Sarana pendidikan ya. Tadi kita sebutkan perpustakaan, itu jadi sorotan juga. Itu menunjukkan orientasi lembaga pendidikan itu. Kalau menyediakan sarana, dapurnya macam restoran, ruangannya ber-AC semua alat-alat olahraga lengkap. Ini untuk apa? Lembaga pendidikan yang fokusnya ke situ, mengeluarkan biaya jor-joran untuk itu. Ini sekarang dia mau ngapain? Apakah itu untuk menutupi kelemahannya untuk menyelenggarakan pendidikan? Ya, coba tanya. Ya. Nah, itu kan tidak berkaitan langsung dengan pendidikan anak. Oh, supaya anak-anak bermain, iya. Tapi apakah itu seimbang dengan alat-alat pendidikan lainnya? Ya, seperti tadi kita katakan perpustakaan. Jadi dari situ ya, kita bisa lihat lembaga pendidikan itu orientasinya kemana. Kadang-kadang lembaga pendidikan itu lebih berorientasi kepada memuaskan wali-wali santri. Apa yang dituntut oleh wali santri itu yang dia siapkan. Oh kurang ini, dia siapkan. Oh kurang itu, dia siapkan. Nah ini buruknya pendidikan yang memang dasarnya itu adalah untuk kita katakan untuk mengeruk keuntungan, untuk bisnis. Ya jadi seperti itu, lembaga pendidikan yang berbiaya mahal itu. Nah demikian. Ya, jadi bukan pendidikan lembaga pendidikan punya konsep bagaimana, itu nggak ada lagi.
Nggak ada. Kata kalau seperti itu ya arahnya. Jadi ya ayah bunda sekalian ya harus lihat dan mengenal ya latar belakang pendidikan itu, lembaga pendidikan itu. Nah, jadi demikian ya kita harapkan dengan itu ya misalnya ya memang ya kita katakan pemangku kebijakannya memang mengerti pendidikan kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Nah, pendidikan itu perlu perhatian. Kalau kita membuat lembaga pendidikan, kita harus memberikan perhatian yang besar ya kepada ya apa namanya objek dari lembaga pendidikan yaitu murid-murid. Wallahu a'lam bishawab. Itu konsekuensi yang harus kita lakukan sebagai penyelenggara pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi orang tua bisa menanyakan hal-hal seperti itulah ya kepada apa namanya kepada lembaga pendidikan. Ya. Karena kalau kita punya kurikulum biasanya kurikulumnya kurikulum Saudi katanya kan gitu ya, itu kan basic saja itu. Ya, masalahnya bukan kalau ingat wahai bunda sekalian, lembaga pendidikan bukan hanya transfer maklumat. Kalau antum cari sekolah hanya untuk mentransfer maklumat kepada anak-anak antum, suruh aja dia buka Google, itu lebih pintar daripada gurunya. Paham? Ya, itu lebih pintar Syekh Google itu daripada gurunya. Kalau sekedar transfer maklumat, ya anak ini tahu itu. Yang kita harapkan hari ini dari dunia pendidikan kita adalah pendidikan akhlak. Ya. Nah, itu yang ya sebenarnya apa ya? Orang tua ingin anaknya ya selain berprestasi juga berakhlak yang mulia kan begitu ya. Nah, dia berharap itu sekolah itu bisa melakukan itu, tapi ya kadang-kadang ya itu tadi ya, itu tidak didapatkan di sekolah. Cobalah ya supaya kita lebih selektif ya di dalam memilih sekolah untuk anak-anak kita. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk ayah bunda sekalian untuk bisa memilih sekolah yang bisa sesuai tentunya tadi saran yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan, dari mulai kontennya, kualitas guru-gurunya, kemudian sarana prasarana terutama perpustakaannya seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi insya Allah pada kesempatan kali ini karena waktu kita sampai jam 7 saja Ustaz ya. Jadi waktunya mungkin tidak atau pertanyaannya tidak kita bacakan semuanya. Ini pertanyaan terakhir untuk kita semua. Pertanyaan dari orang tua Nabil kelas 8A. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz, di usia berapakah anak-anak kami idealnya memasuki asrama atau ke pondok pesantren sehingga anak-anak sudah memiliki bekal yang cukup, yaitu pendidikan dari rumah dari ayah ibunya seperti itu. Syukran jazakallah khair Ustadz. Fadhal Ustadz. Ya, ini mungkin kembali kepada persiapan yang dibuat oleh orang tua di rumah. Idealnya memang kalau bisa anak usia anak ya ketika memasuki jenjang pendidikan atas, mungkin barulah kita lepas dia ke pondok ya, SMA mungkin ya. Itu pun nggak harus ya. Kalau bisa ya selesai pendidikan ya dari dasar sampai menengah dan atas itu tetap dalam kontrol orang tua. Artinya nggak harus pondok. Saya katakan tadi pondok itu tidak identik dengan Islam ya. Bahkan kalau ditelusuri mungkin pondok itu bukan berasal dari Islam, mungkin dari Cina begitu ya. Karena dulu ya juga para salaf ya metode pendidikan ini kan belum dikenal juga. Tapi nggak salah sih pondok. Asal kita bisa menjalankan konsekuensinya manajemen pendidikan 24 jam. Siap nggak itu? Banyak pondok-pondok yang nggak siap soalnya dengan manajemen pendidikan 24 jam. Sehingga banyak hal-hal yang terjadi di pondok itu ya. Kita tahu lah banyak masalah-masalah di pondok. Masalah-masalah ya nggak perlu kita ceritakan secara vulgar di sini.
ya. Nah, para jemaah sekalian. Jadi kalau bisa ya, ya ketika dia sudah memang istilahnya kalau istilah kita ya di Nusantara ini ya, istilahnya adalah merantau, tahu merantau. Dulu ini jadi budaya di sini ya, salah satu budaya mungkin di Sumatera, kita berasal dari Sumatera, adalah merantau. Yaitu anak itu dilepas merantau sama orang tuanya untuk menjalani kehidupan sendiri. Dan biasanya anak-anak itu ya dilepas merantau sama orang tuanya ketika memang sudah siap semuanya lahir batin. Bahkan salah satu latar belakang di berkembangnya silat atau ada silat ya ilmu bela diri itu salah satunya adalah untuk persiapan dia merantau kan begitu ya. Itu di Nusantara ini ya di Nusantara, saya bicara Nusantara bukan Indonesia. Di Nusantara termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand ya, di Pattaya ya, dan di Filipina Selatan. Ya budaya merantau itu ada. Bukan begitu ya Bunda ya. Ya biasanya itu sudah dipersiapkan oleh orang tua semuanya sampai dia bela diri juga dia persiapkan kan begitu ya. Nah, baru dilepas anak itu merantau. Ya artinya ya kalau kita kita bandingkan dengan kondisi sekarang, anak itu memang harus dipersiapkan secara matang baru dilepas keluar. Baru dilepas keluar. Jangan dilepas pada kondisi dia belum siap. Berbahaya itu. Berbahaya. Ya, satu kita katakan kecenderungannya, anak itu ketika ada masalah dia nggak akan curhat sama orang tuanya karena dia nggak pernah hidup sama orang tua. Dari SD dia sudah di luar. Orang tua belum sempat menciptakan chemistry, kedekatan pribadi tadi saya katakan ya dengan orang tua. Maka dari kecil yang dia kenal ustadz, bukan orang tua aja. Padahal anak ini bukan anak yatim piatu ya. Di pondok itu kan, ya saya sih kurang ideal juga anak-anak SD sudah dipondokkan. Apalagi sejak TK sudah dipondokkan, itu orang tuanya raja tega mungkin ya. Gimana orang tua membangun kedekatan dengan anak? Dan itu kan tidak dalam waktu yang singkat bisa tercipta. Chemistry antara orang tua dan anak, kedekatan secara batin kan begitu ya. Itu kan perlu diciptakan dan itu tidak bisa diciptakan dalam waktu yang singkat. Harus ada kebersamaan dalam waktu yang lama begitu. Hingga terjadilah kedekatan pribadi itu. Ya, nah demikian para jemaah sekalian. Nah, ketika anak itu dilepas keluar pondok dia ada masalah, dia akan nyender istilahnya, bersandar kepada orang tua, dia akan cerita sama orang tua, dia akan terbuka sama orang tua, sebelum sama yang lainnya. Orang lain itu kan gak kenal anak kita, ayah bunda sekalian, dan gak ada, saya ulangi berkali-kali, gak ada yang menyayangi anak kita seperti ya orang tuanya. Gak ada yang peduli, perhatian sama anak kita seperti orang tua. Ya. Nah demikian. Jadi ya ini harus ada. Maka kita katakan ya anak-anak itu ada satu kisah yang ya kita ini anak masuk pondok ini. Pondok dari kecil sampai dewasa kan begitu ya. Sampai usia dia harus nikah. Apa yang terjadi? Ketika dia nikah, dia tidak konsultasi sama orang tua karena semuanya dia konsultasikan, dia bicarakan, dia curhatin kepada ustadznya sampai memilih pasangan, sampai penentuan hari H dan lain sebagainya, tetek bengeknya itu tidak sama sekali melibatkan orang tua. Orang tua cuma dikejutkan dengan berita. Ya, ibu besok saya mau nikah. Dengan siapa, bagaimana prosesnya orang tua nggak pernah tahu. Terkejutlah orang tua ini. Jangan terkejut. Kalau memang seperti itu kondisinya, kita yang membuat anak itu jadi seperti itu. Orang tua merasa dilangkahi dan marah-marah sama anaknya. Kenapa ayah nggak beritahu, ibu nggak beritahu ini? Dia lebih percaya, dia hidup sama ustadznya di pondok. Walaupun ada masalah rumah tangga, dia nggak mau curhat sama orang tuanya, konsultasi sama orang tuanya.
selalu sama ustadznya karena dia hidup di situ. Ini kan rugi orang tuanya ini. Nah, terserahlah pada ayah bunda sekalian apa yang mau ayah bunda pilih. Ya, maka mau nggak mau orang tua harus berkorban dekat dengan anak, gitu ya. Nggak ideal juga kalau mereka pondokkan dalam kondisi yang memang nggak siap untuk dipondokkan dan memang bukan waktunya dipondokkan. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya apalagi ya kita katakan dipondok dan dilepas begitu saja, seperti anak yatim piatu jadi, ya kasihan itu anak. Nah demikian, itu namanya raja tega. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya mohon perhatiannya kepada ya bunda sekalian, ya kalau bisa ya kita berkorban lah untuk bisa tetap dekat dengan anak begitu ya. Salah satu ya memang pengorbanan yang harus kita berikan kepada mereka ya, kepada anak-anak kita ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya mungkin itu saja ya apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallah khair Ustaz atas materi kajian hari ini yang Masya Allah bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama dalam penerapan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengaplikasikan kajian pada kesempatan kali ini dalam kehidupan kesehari-hari kita, terutama di penerapan dunia pendidikan di rumah untuk kita semua Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kajian pada kesempatan kali ini. Terima kasih jazakumullah khair kepada semua orang tua Ustadz Abu Ihsan yang telah menyampaikan materi dan semuanya sudah membantu dalam kegiatan kajian kali ini. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari tim redaksi BPIBS mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.